Selamat pagi, teman-teman, sahabat manajer. Eh, Pagi ini saya ingin sharing dengan Anda adalah untuk mengelola anak buah baru di tim Anda. Ini butuh suatu keahlian supaya Anda lebih enak di dalam mensupervisi anak buah Anda. Sebagai manajer Anda akan mudah untuk bisa melakukan aksi membangun anak buah. Jadi hari ini topik saya adalah mengelola anak buah baru di tim Anda. Kenapa saya bikin seperti ini? Dalam sebuah diskusi mengenai manajerial, ada peserta yang mengajukan pertanyaan kepada saya. Pak Ari, apa yang harus saya lakukan jika kami memiliki karyawan baru, pindah dari divisi lain, di mana dia sudah pengalaman di divisi sebelumnya? Saya tanya balik, artinya bahwa dia di divisi lain, misalnya dia sekarang di divisi marketing, sebelumnya orang itu paham betul di divisi logistik. Di divisi marketing ditempatkan di administrasi penjualan atau marketing services administration. Nah, bagaimana strateginya atau caranya untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Atau boleh juga orang yang baru lulus dari universitas, dia rekrutmen dan Anda terima sebagai pegawai baru. Maaf, saya batuk. Nah, yang harus Anda lakukan untuk mengelola anak buah baru di tim Anda, meskipun dia sudah pengalaman bidang yang lain, di perusahaan lain, divisi lain, itu masuk di tempat tim Anda tetap baru. Karena dia belum tahu tugasnya. Dia belum tahu tugasnya, belum tahu ilmu mengerjakan tugas, belum punya keterampilan mengerjakan tugas, belum punya kemampuan. Sehingga saya katakan bahwa orang itu meskipun dia sudah pengalaman di tempat lain, di divisi Anda, di tempat Anda, ininya masih blank. Dia belum punya kemampuan untuk mengerjakan tugas di tim Anda. Makanya perlu waktu untuk induction, perlu waktu untuk mengetahui induksi antara Anda, pekerjaan di tempat Anda, dengan orang itu di tempat Anda. Tapi sebelumnya harus memahami keadaan anak buah saat ini. Yang tadi saya sampaikan, siapapun yang masuk ke tim Anda, apakah seseorang itu sudah berpengalaman atau belum, seseorang tersebut belum mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang paling penting. Belum tahu job description-nya, belum tahu SOP bekerjanya, belum tahu cara mengerjakan yang benar, belum tahu standar keberhasilannya, belum mempunyai kemampuan khususnya di tim Anda. Meskipun seseorang itu di perusahaan sebelumnya, di divisi tempat Anda bekerja sebelumnya, sudah bekerja lama dan berprestasi. Tapi di tempat Anda, divisi Anda, dia belum bisa, karena sistemnya dia belum tahu. Jadi di sininya masih blank. Nah, yang pertama harus memahami keadaan anak buah tersebut yang tadi saya sebutkan. Siapapun yang masuk ke tim Anda, apakah itu sudah pengalaman atau belum, anak buah tersebut keadaannya boleh dikatakan belum memiliki kompetensi bekerja dalam tim Anda. Belum memiliki kompetensi bekerja dalam tim Anda untuk mencapai tujuan daripada tim Anda. Artinya apa? Khusus di tim Anda belum tahu tugas dan tanggung jawab, belum tahu ilmu pengetahuan, belum punya keterampilan, belum punya pengalaman, dan belum punya kemampuan. Artinya apa? Sininya masih kosong, otaknya masih kosong. Meskipun semangat bekerja dan bergabung dengan tim Anda sangat besar dan sangat antusias. Seperti ini, keadaan anak buah yang baru masuk tim Anda, itu adalah low kompeten dan high commitment. Low kompeten akhirnya apa? Artinya apa? Pikiran untuk tugas belum tahu, otak kosong, masih kosong otaknya. Tapi semangatnya luar biasa, hatinya besar. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana pengelolaan orang itu? Anak buah antusias di permulaan, low kompeten dan high commitment. Konsep pendekatannya adalah
induction training classroom. Induction training, menginduksi. Apa yang diinduksi? Objektifnya adalah pemahaman mengenai tugas dan kewajiban. Job goal-nya mereka harus paham dan harus tahu apa. Job description-nya harus tahu. SOP dalam bekerja tahu. Kriteria penilaian keberhasilan harus tahu. Dia harus punya ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugas. Nah, waktunya kapan? Bisa antara 2 minggu sampai 3 bulan maksimal. Paling cepat 2 minggu, paling lama 3 bulan. Itu Anda harus bikin program. Nah, yang kedua, setelah Anda tahu konsepnya seperti itu, Anda harus mempersiapkan perencanaan pembangunan kemampuan pekerjaan anak buah Anda. Persiapkan rencana pembangunan kemampuan pekerjaan anak buah Anda yang baru masuk dengan jelas, terukur, detail, dan tertulis. Komunikasi yang harus dilakukan dengan orang itu adalah one-way communication. One-way communication. Nah, yang harus Anda persiapkan sebelum Anda bertemu kepada anak buah itu, perencanaannya untuk mencapai objektif. Pertama, Anda harus mempersiapkan secara tertulis langkah-langkah untuk mencapai objektif tersebut. Perencanaan aktivitas dalam sebulan di breakdown dalam semingguan. Apa saja dalam seminggu yang harus dicapai, apa yang harus dikerjakan, kapan dilakukan, di mana dikerjakan, bagaimana mengerjakan. Siapkan secara detail sebagai bahan untuk diskusi dengan anak buah Anda dan tertulis supaya nanti setelah diskusi Anda tanda tangan, dia satu, Anda satu, administrasi satu untuk konsep remote control management. Tahapan ketiga yang harus dilakukan adalah Anda kan udah siap nih transkripnya, skripnya, sutradara, Anda adalah sutradara, sudah skenario sudah siap. Panggil dia, komunikasi satu arah, nggak usah diskusi. Komunikasi satu arah. Wahai John, ini harus Anda kerjakan, ini caranya, nilainya begini. Anda jelaskan. Memberikan instruksi secara jelas, terperinci, dan tertulis. Yang ketiga, memberikan contoh pelaksananya sampai mengerti 100%. Yang keempat, diberikan aturan main, petunjuk yang dapat dimengerti dengan jelas. Apa yang harus dilakukannya, bagaimana melakukannya, kapan dilakukannya, kepada siapa harus dilakukannya, di mana harus dilakukan. Dan penting yang nomor 5 nih, kepada orang-orang seperti ini harus dekat dan ketat dalam memberikan supervisi. Kontrolnya ketat, jangan dilepas semenit pun. Oleh sebab itu konsepnya dengan remote control management, tadi hasil diskusi ini dibikin summary, apa yang harus dilakukan, kenapa harus dilakukan, dan bagaimana melakukan, di print, Anda tanda tangan, dia tanda tangan, setuju, dia satu, Anda satu, taruh di administrasi satu. Supaya tidak ada dusta di antara kita nanti. Begitu 2 hari lagi dipanggil, dia bisa menunjuk, oh Pak, saya udah lakukan ini sesuai instruksinya dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada tertulis, itu nanti akan ada dusta di antara kita. Apa yang terjadi kalau nggak ada tertulis? Loh Bapak kemarin nggak bicara itu. Loh saya bicara. Akhirnya debat kusir. Tidak ada patokannya secara rinci. Kapan dan kepada siapa tips ini bisa dipakai dan diimplementasikan? Anak buah baru dari hasil rekrutmen. Anak buah pindahan dari divisi lain karena reorganisasi. Jadi, saudaraku, sahabatku, itu adalah tips dari saya pagi ini. Kalau Anda punya anak buah baru, atau kan baru dari rekrutmen, atau pindahan dari tempat lain, insya Allah dengan strategi itu akan memudahkan Anda untuk membangun dia di tahap pertama, yaitu pemahaman mengenai tugas dan kewajiban dan cara mengerjakan. Pemahaman dulu, belum berhasil mengerjakan, tapi pemahaman dulu. Itu di level pertama sebagai orang pegawai. Waktunya adalah minimal 2 minggu, maksimal 3 bulan. Silahkan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sesi berikutnya.